Dari tukang tanam pohon, terlilit utang, sampai jadi raja pop Jawa. Ini bukan cerita film drama Cina. Ini kisah nyata Denny Caknan. Sebelum lanjut, klik like dan subscribe IE Musik dulu ya. Dan jangan skip, habis ini ada fakta hidup Denny yang bakal bikin kamu makin respect. Denny Caknan lahir dengan nama Denny Setiawan di Ngawi, Jawa Timur. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana. Ayahnya seorang buruh proyek yang bekerja dari pagi sampai malam, sementara ibunya menjaga rumah dan anak-anaknya. Hidup yang pas-pasan membuat Denny kecil terbiasa membantu orang tua dan mengandalkan kerja keras sejak dini. Meski kondisi ekonomi terbatas, Denny punya satu hal yang tidak pernah hilang, kecintaan pada musik. Sejak kecil ia suka menyanyi, mendengar lagu-lagu Jawa, dan menirukan musisi idolanya. Tapi pada masa itu, bermusik belum dianggap sebagai jalan masa depan, lebih seperti hobi yang hanya dilakukan saat senggang. Lingkungan Ngawi yang sederhana, kehidupan keluarga yang berjuang, dan mimpi yang terasa jauh, semua itu membentuk karakter Denny. Rendah hati, pekerja keras, dan tidak mudah menyerah. Namun siapa sangka, anak dari kota kecil ini nantinya akan mengguncang industri pop Jawa. Setelah lulus sekolah, hidup tidak langsung memberi Denny kemudahan. Untuk membantu perekonomian keluarga, Denny bekerja sebagai pegawai lepas di Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Ngawi. Pekerjaannya jauh dari kata glamor, menanam pohon, menyapu trotoar, merawat tanaman di pinggir jalan, dan memastikan area kota tetap bersih. Setiap pagi, ia berangkat dengan seragam oranye, berjalan menyusuri pinggir jalan sambil membawa alat kerja. Tidak ada panggung, tidak ada sorotan, hanya terik matahari dan rutinitas yang melelahkan. Tetap saja, Denny menjalaninya dengan ikhlas, karena bagi dirinya, itu adalah jalan untuk bertahan hidup. Namun, kesulitan hidup tidak berhenti di situ. Untuk melanjutkan kuliah, ia pernah menjual handphone satu-satunya. Ia juga terjerat masalah pribadi, salah memilih jalan cepat lewat judi, hingga membuatnya terlilit utang sekitar 120 juta rupiah. Utang sebesar itu membuat hidupnya semakin berat, bahkan ia sempat menggadaikan ijazah demi bisa membayar. Di titik ini, hidup seolah menutup semua pintu. Pekerjaan berat, ekonomi seret, masa depan tidak jelas. Tapi justru dari tekanan inilah Denny mulai berpikir, kalau terus begini hidupku nggak akan berubah. Aku harus kembali ke sesuatu yang aku cintai. Dan perlahan, ia kembali mendekat pada satu hal yang tak pernah hilang dari dirinya sejak kecil. Musik. Di tengah hidup yang terasa berat, Denny akhirnya kembali ke cinta lamanya, musik. Tapi, perjalanan karirnya tidak langsung mulus. Awalnya, Denny mencoba membuat lagu berbahasa Indonesia, berharap bisa menembus pasar pop nasional. Namun berkali-kali ia merilis lagu, berkali-kali juga hasilnya tenggelam tanpa respons. Denny sempat ragu, apa aku memang bukan untuk dunia musik? Tapi, ada satu suara yang terus menguat, musik Jawa, bahasa ibunya sendiri. Terinspirasi oleh sosok Didi Kempot, ia akhirnya memutuskan untuk membuat lagu berbahasa Jawa, keputusan yang kelak mengubah nasibnya. Ia menulis lagu sendiri, rekaman sendiri, bahkan mengedit musiknya dengan peralatan sederhana. Tidak ada studio mewah, tidak ada tim profesional. Yang ia punya hanya tekad dan rasa cinta pada musik. Pada 2015, Denny membuat kanal YouTube. Awalnya videonya sepi, tidak ada viewer, tidak ada komentar. Tetapi, ia tetap konsisten. Bagi Denny, YouTube satu-satunya tempat yang memberinya kesempatan, tanpa harus bayar label atau menunggu disetujui perusahaan rekaman. Hingga akhirnya, di tahun 2019, lahirlah lagu yang mengubah hidupnya, Kartonyono Medot Janji. Lagu itu ditulis dari pengalaman, dari rasa kecewa, dan dari bahasa Jawa yang sangat dekat dengan hati pendengar. Tanpa promosi besar, tanpa iklan, tanpa backing label, lagu itu meledak. Viewers berdatangan, komentar memuji, nama Denny Caknan mulai disebut di mana-mana.
Untuk pertama kalinya, setelah sekian tahun jatuh bangun, pintu kesuksesan mulai terbuka. Setelah Kartonyono Mendot Janji dirilis, semuanya berubah dalam sekejap. Lagu itu bukan hanya viral di Jawa Timur atau Jawa Tengah, tapi meledak sampai ke seluruh Indonesia. YouTube membludak, TikTok ikut mengangkat, radio mulai memutar, dan nama Denny Caknan tiba-tiba menjadi sorotan besar. Denny yang dulu hanya dikenal sebagai pegawai DLH, kini tampil di panggung-panggung besar. Penonton bernyanyi bersama, hafal setiap bait, bahkan merasakan emosinya. Lagu-lagunya yang lain mulai ikut naik. LOS Doll, Satru, Widodari, dan banyak lagi. Setiap rilis hampir selalu trending. Dalam waktu singkat, Denny bukan sekedar penyanyi. Dia menjadi ikon baru musik pop Jawa modern. Kolaborasi dengan Happy Asmara, Darboy, Guyon Waton, dan musisi lainnya membuat namanya makin besar. Yang dulu berjalan di bawah terik matahari dengan seragam oranye, kini berdiri di bawah gemerlap lampu panggung. Yang dulu terlilit hutang ratusan juta, kini bisa membiayai keluarga, membuka usaha, membeli rumah, dan membangun hidup yang jauh lebih layak. Namun yang paling mengagumkan, meski sukses besar, Denny tetap tampil sederhana. Ia sering menyebut bahwa semua pencapaian ini tidak akan ada tanpa perjuangan di masa paling gelap dan tanpa dukungan orang-orang yang terus percaya pada karyanya. Puncak karirnya bukan hanya pada jumlah penonton atau uang yang ia hasilkan, tetapi pada satu hal. Musik Jawa kembali dicintai generasi muda dan Denny menjadi salah satu tokoh yang membangkitkan gelombang itu. Setelah melewati masa-masa berat, kini kehidupan Denny Caknan berubah total. Ia sudah dikenal sebagai salah satu penyanyi pop Jawa paling berpengaruh di Indonesia. Ia memiliki rumah sendiri, keluarga yang harmonis, serta karir yang stabil dengan jutaan pendengar setia di setiap platform musik. Di balik kesuksesan itu, Denny juga semakin dewasa dalam mengelola hidupnya. Ia meninggalkan kebiasaan buruk masa lalu, membayar semua utangnya, dan fokus membangun masa depan yang lebih baik. Ia juga membuka usaha serta berkolaborasi dengan banyak musisi muda untuk mengangkat musik Jawa ke level lebih tinggi. Yang paling menarik, meski sudah sukses besar, Denny tetap sederhana. Ia sering pulang ke Ngawi, bertemu teman-teman lama, dan tidak pernah melupakan tempat ia berjuang dulu. Sikap ini membuatnya dicintai bukan hanya sebagai penyanyi, tapi sebagai pribadi yang merakyat. Dari perjalanan hidupnya, ada beberapa pelajaran besar yang bisa kita ambil. 1. Kesalahan masa lalu bukan akhir, selama mau bangkit. Denny pernah terperosok, bahkan jatuh sangat dalam, tetapi ia memilih untuk berubah. 2. Kerja keras akan menemukan jalannya sendiri. Dari menanam pohon di trotoar, ia akhirnya menanam mimpi yang tumbuh jauh lebih besar. 3. Jangan malu memulai dari bawah. Tidak ada yang instan, semua butuh proses, konsistensi, dan keberanian. 4. Cinta pada karya sendiri bisa membuka pintu rezeki. Musik Jawa yang dulu dianggap kampung, kini bisa menguasai tren nasional. Kini, Denny Caknan bukan hanya musisi. Dia adalah simbol bahwa mimpi anak daerah pun bisa mengguncang Indonesia. Dan perjalanan hidupnya membuktikan satu hal. Tidak ada kegagalan yang benar-benar gagal jika kita terus berusaha bangkit. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan luar biasa Denny Caknan sampai akhir. Kalau kamu suka konten seperti ini dan ingin cerita inspiratif musisi lainnya, jangan lupa subscribe IM Musik, nyalakan loncengnya, dan bantu share biar makin banyak orang yang terinspirasi. Sampai ketemu di cerita musik berikutnya hanya di IM Musik.